Halo, selamat malam para penonton. Perkenalkan, saya Devano Anggara Putra Herwanto. Dan ini bapak saya sendiri, Ani Herwanto. Mohon bisa perkenalkan diri kepada para penonton. Selamat malam para pemuda-pemuda sekalian yang hebat. Perkenalkan, nama saya Andi Herwanto. Alamat saya di Gianyar, Bali. Saya menjalankan bisnis di bidang furniture. Jadi di sini saya akan melakukan interview kepada Bapak Andi sebagai role model di sekitar saya, yang dimana dia adalah sebagai entrepreneur, pencipta atau founder dari Pilar Bali Furniture. Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Nilai tambah apa yang Anda tawarkan dibanding para pesaing Anda? Dapatkah Anda menceritakan proses penciptaan nilai tambah tersebut? Baik, Mas Devano dan para sahabat pengusaha semua, ada beberapa hal yang sebenarnya yang kita lakukan untuk meningkatkan value dari perusahaan kita, ya, dengan memakai strategi 5P, yaitu product, price, place, people, dan promosi. Ya, yang paling menarik adalah dalam produk. Dalam produk kita yang paling kita lakukan perubahan untuk meningkatkan nilai tambah sehingga kita bisa bersaing dengan para kompetitor kita. Yang produk kita yang pertama ya dengan kualitas. Kualitas kita tingkatkan ya dengan memperkuat konstruksinya, kerapian, finishingnya. Dan juga dari segi price-nya juga ya, kita juga menawarkan beberapa value kepada konsumen kita, yaitu yang pertama harga kita kompetitif karena jalur distribusinya kita potong, karena kita model bisnis kita itu dari hulu sampai ke hilir yang kita handle. Jadi kita punya produksi sendiri, kita pabrik sendiri, finishing sendiri, kita distribusikan sendiri, dan kita jual ke pasar sendiri, sehingga otomatis akan memangkas beberapa biaya sehingga kita bisa menekan price, sehingga harga kita bisa bersaing di pasar furniture. Ya, langsung ke pertanyaan kedua. Apakah Anda pernah melakukan perubahan yang berdampak positif kepada perusahaan? Betul, kita pernah melakukan suatu perubahan yang lumayan besar terhadap perusahaan kita, yaitu terkait dengan kualitas produk kita. Di awal-awal kita berbisnis furniture, kita tidak mempunyai ruang oven atau pengering kayu. Ya, selama hampir 3 tahun atau 4 tahun kita memang belum mempunyai alat-alat, sehingga banyak sekali buyer atau konsumen yang komplain pada kita karena kualitas kekeringan kayu kita di bawah standar, sehingga ketika barang dikirim ke konsumen banyak sekali barang-barang yang retak atau pecah dan sebagainya, sehingga untuk menjadi lebih baik dan termasuk menjadi pemain furniture yang bisa dipercaya oleh kita, maka kami harus melakukan perubahan dengan itu tadi, membangun beberapa ruangan oven untuk mengeringkan kayu, sehingga dengan perubahan tersebut alhamdulillah perusahaan kita lebih dipercaya ya, sehingga banyak konsumen atau buyer khususnya buyer dari internasional, pasar ekspor, sampai sekarang ya, sampai kurun waktu sudah puluhan tahun terus melakukan order kepada perusahaan kita. Jadi saat Ayah mendapatkan masalah seperti komplain tak kayunya itu, apakah memiliki sempat ingin berpikiran untuk menyerah seperti itu? Tidak, ya, ini sebagai, kalau menurut saya, komplain dari konsumen itu adalah sebagai pemicu atau cambuk untuk saya untuk berbuat lebih baik. Ya, karena seorang entrepreneur, seorang pebisnis memang harus siap menghadapi tantangan. Ya, karena kalau kita mundur ya, ketika kita dikomplain oleh tamu, mental kita itu mental tidak kuat atau lemah, ya otomatis kita akan
mati pada saat itu, kita tidak akan bisa berkembang. Maka sebagai pebisnis yang baik, kita harus bisa menerima dan segera melakukan perubahan yang baik untuk perusahaan kita. Ya memang awalnya memang sakit, awalnya memang mungkin ya awalnya memang sakit, ya susah, tapi memang kalau kita ingin maju memang harus bisa melakukan perubahan itu. Langsung ke pertanyaan ketiga, keterampilan bekerja apa saja yang Anda pelajari selama berbisnis di luar studi Anda yang pernah dijalanin? Ya banyak sekali hal-hal atau skill yang kita upgrade selama kita menjalankan bisnis furniture. Karena pada dasarnya basic saya itu adalah sekolah saya adalah sekolah peternakan, sehingga sangat jauh dengan bidang yang kita laksanakan, yang kita lakukan dalam bisnis furniture. Maka banyak sekali hal-hal yang saya upgrade untuk skill saya. Pertama adalah tentang bagaimana cara menggambar yang benar, ya itu yang paling pertama kita upgrade. Yang kedua adalah kita belajar menguasai bagaimana memperlakukan kayu atau memproses kayu sejak dari nol, ya sejak dari batang sampai menjadi barang. Itu kita harus ketahui prosesnya secara detail, ya sampai barang itu di finishing dan siap kirim konsumen. Karena hal itu penting, karena harus dengan seperti itu kita bisa benar-benar menghitung cost atau HPP dari suatu produk tersebut. Dan ada lagi banyak sekali skill yang memang harus kita upgrade untuk menjalankan bisnis ini, walaupun upgradingnya itu tidak terlalu profesional, tapi paling tidak kita sudah mengetahui dasar-dasarnya, sehingga kita bisa menghitung atau bisa meminimalkan pengeluaran, ya seperti itu, Mas Dewan. Langsung ke pertanyaan keempat, apakah bisnis Anda sesuai passion Anda sehingga menjadi sangat all out dalam bekerja? Jika belum sesuai passion, bagaimana tips Anda agar dapat membangun bisnis dengan baik? Awalnya kita berbisnis itu tidak karena passion saya memang awalnya ya saya di peternakan, paling jiwa saya itu, kesenangan saya memang di peternakan. Cuman karena kita waktu awal-awal menjalankan peternakan banyak sekali kendala, ya atau kita pernah menjalankan ternak ayam itu sampai bangkrut beberapa kali, maka secara spontan saja sebenarnya kita mencoba berbisnis furniture, ya padahal kita belum mengetahui seluk-beluk atau bagaimana cara proses di dalam hal furniture. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala untuk saya pribadi, karena itu merupakan tantangan baru bagi saya, dan saya lebih semangat belajar, saya lebih semangat mengeksekusi apa yang menjadi komitmen saya berbisnis dalam furniture. Ya, jadi jam kerja itu saya tingkatkan, yang rata-rata jam kerja itu bisa sampai sehari itu bisa 12 sampai 14 jam. Siang bekerja sendiri, belajar furniture ke tukang, malamnya saya belajar menggambar, menghitung kayu dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya emang bisnis ayam kan? Nah, itu kan sempat kebakar kandangnya, terus banyak banget ya masalah-masalah. Terus kok bagaimana kok bisa kepikiran furniture gitu? Dari mana, kayak inspirasinya dari mana? Ya, semuanya kembali pada peluang. Ya, di tahun 98 saya sudah berbisnis atau beternak ayam potong. Ya, pada saat itu memang di tahun 1 tahun hampir 2 tahun memang bagus ya. Tapi setelah menginjak tahun kedua di tahun 2000-an perusahaan saya di peternak ayam itu mengalami banyak masalah, ya yang paling parah itu adalah penyakit flu burung, ya, sehingga pada saat itu kita melakukan 2 kali masukkan ayam, dan 2 kali itu selalu gagal karena kematian sangat tinggi sekali, sehingga mau nggak mau saya harus stop dulu. Dan waktu itu karena memang kondisi ekonomi tahun 98 itu ekonomi Indonesia memang lagi terpuruk ya, karena ada krisis moneter yang begitu hebatnya, sehingga mau nggak mau saya dengan terpaksa menutup peternakan saya ya, dengan kerugian
kemudian saya melihat peluang. Oh, ternyata peluang ekspor furniture khususnya yang di Bali itu kok bagus, tidak terdampak dengan krisis yang terjadi di Indonesia. Maka dengan hal tersebut saya memberanikan diri mencoba berbisnis furniture walaupun saya tidak mempunyai basic di sana atau tidak punya fashion di sana. Tapi dengan optimis itu, dengan kerja keras, dengan semangat, ya dengan eksekusi yang ekstrim, ya dengan awal modal seadanya waktu itu, ya saya berusaha membangun bisnis saya di bidang furniture dan alhamdulillah bisa membuat hasil yang optimal. Bukannya sekarang ada bisnis peternakan ya, Green Urban kan namanya? Ya Green Urban. Udah sampai ekspor sampai ke Sumatera ya? Sumatera, ke Riau, ya kan? Ya alhamdulillah Green Urban itu sebenarnya bisnisnya Mas Devano. Ya saya sebagai orang tua, ya, saya mengajarkan anak-anak saya semaksimal mungkin. Ya. Jadi anak saya itu memang di dalam masa pandemi ini karena mereka sekolahnya online, maka di selama pandemi ini saya berdayakan untuk membuka mindset mereka bahwasanya untuk mencapai suatu kesuksesan ya dalam hal materi ya, kita harus bisa menciptakan suatu bisnis yang pada saat ini memang lagi dibutuhkan. Maka pada saat itu kita terpatik lah, termotivasi atau terinspirasi dengan kondisi pandemi, maka kita harus menciptakan produk ya yang bisa diterima konsumen pada saat sekarang ini, yaitu kita mengeluarkan produk yang namanya pohon organik ya, salah satunya yang dengan didukung dengan produksi ya farm itu tadi ada beberapa farm ya, ada ayam walaupun dalam skala rumah tangga, tapi ini memang dalam bentuk trial ya, dalam trial and error. Jadi memang kita buat pilot projectnya beberapa ternak ayam potong organik, ayam petelur organik, ikan ada beberapa ikan, ada lele organik, ada ikan nila organik, ada ikan gurami. Nah itu kita kembangkan, dan juga beberapa tanaman jamu ya, jamu jahe, serai dan sebagainya. Ke pertanyaan kelima, jika Anda mengulang masa sebelum berbisnis, hal-hal apa yang Anda dapat sarankan untuk dipelajari dan dipersiapkan sebelum berbisnis? Banyak sekali. Karena apa? Saya menjalankan bisnis itu tanpa ilmu. Ilmu yang saya jalankan hanya apa? Ilmu nekat dan kerja keras. Itu hanya modal utama saya. Sedangkan dalam hal bisnis, dalam hal ilmu bisnis, nol ya. Hampir-hampir nol, karena memang saya dibesarkan di keluarga pegawai negeri yang tidak mengerti tentang bisnis. Ya. Jadi dasar-dasar bisnis kita belum belajar. Alhamdulillah saya belajar dari autodidak atau buku-buku majalah bekas tentang bisnis ya. Karena waktu itu saya mampunya hanya bisa membeli majalah bekas karena memang keterbatasan ekonomi dari keluarga saya, maka saya tidak mampu membeli buku yang baru. Tapi dengan menyisihkan uang saku saya waktu kuliah ya, waktu saya waktu mendirikan bisnis ayam, nah itu saya menyisihkan sedikit uang saya untuk membeli buku-buku bisnis, tapi belinya itu di luar ya, bukan yang baru. Di luar saya buat clipping, saya bikin beberapa kriteria tentang bisnis ya, ada hidroponik, ada agrobisnis ya kan, ada hortikultura, ada perkebunan, ada kehutanan, ada peternakan dan lain sebagainya ya. Jadi waktu itu ingat saya seperti itu. Jadi memang saya menjalankan bisnis awalnya tanpa ilmu bisnis, dan hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam menjadikan adalah untuk anak-anak saya pada khususnya, atau Anda sekalian pemuda-pemuda yang hebat di luar sana. Hal pertama yang Anda lakukan adalah lakukan upgrading ya, melakukan tingkatkan atau perbesar kapasitas Anda dalam hal ini ya. Terutama ada 3 hal yang harus kamu siapkan untuk bersaing di luar sana, yaitu tentang dasar basicnya adalah ilmu agama kamu harus kamu perkuat ya. Ilmu agama adalah ilmu langit yang harus kamu perkuat. Yang kedua adalah ilmu bisnisnya yang harus kamu pelajari secara detail, karena dalam ilmu bisnis itu banyak sekali hal-hal yang harus
kamu ketahui untuk menjalankan bisnis semakin cepat, ya. Karena dengan dasar ilmu bisnis yang kuat, yang bagus, dengan literasi yang bagus, maka pencapaian tentang kesuksesan bisnis kamu akan lebih cepat dibandingkan kita menjalankan bisnis tanpa ilmu yang benar. Seperti saya mencapai kesuksesan mungkin butuh waktu 10 tahun, tapi kamu dengan kalian berbekal ilmu yang bagus, maka insya Allah itu akan bisa diminimalkan, ya mungkin bisa 5 tahun atau bahkan mungkin bisa 3 tahun kalian bisa mencapai sukses. Yang hal ketiga yang perlu kita persiapkan adalah tentang eksekusi materi, karena saya lihat mental juang anak-anak muda sekarang itu sangat jauh menurun dibandingkan masa-masa zaman saya. Karena sekarang anak muda itu lebih condong berdiam diri, mager, mereka jarang bergerak, sehingga semangat juangnya itu sangat turun, ya. Jadi mereka lebih fokus kepada HP-nya, lebih fokus kepada komunitasnya di HP, sehingga mereka jarang sekali melakukan pergerakan. Padahal bisnis itu adalah moving, ya, harus selalu bergerak, harus selalu bergerak, ya, harus selalu berinovasi, harus selalu kerja keras. Karena sukses itu hanya bisa dicapai dengan bekerja keras. Tanpa kerja keras maka otomatis mustahil kamu akan mencapai sukses. Dan itu yang harus kita perkuat, ya. Eksekusi materinya harus benar-benar diperkuat, karena itu terkait dengan leadership, ya, kepemimpinan, ya. Karena tanpa kepemimpinan yang baik, tanpa contoh yang baik, maka tim-tim kamu, anak-anak buah kamu tidak akan loyal kepada kalian, ya. Pasti akan meremehkan. Itu yang terpenting. Jadi ada 3 hal yang memang harus kalian upgrade, yang harus kalian perbesar kapasitasnya. Ya. Bapak dulu pernah diremehkan sama karyawannya gitu? Awal-awal karena memang saya itu tidak punya basic di furniture. Memang awal-awal kita merasa ya kalah pamor lah dengan tukang-tukang kita yang sudah lama puluhan tahun dia bekerja. Namun itu sebagai motivasi untuk saya untuk segera melakukan perubahan pada diri saya. Makanya saya melakukan upgrading, ya, melakukan memperbesar kapasitas ilmu bisnis saya, yaitu dengan cara mengupgrade tentang literasi, bagaimana mempelajari kebutuhan dengan cepat, ya. Biasanya tukang itu belajar perlu waktu tahunan, namun ilmu pertukangan ini saya pelajari hanya butuh waktu mungkin 1 bulan atau 2 bulan, ya. Karena apa? Karena saya selalu belajar dari situ, karena selalu model saya itu orang-orang adalah orang-orang yang selalu penasaran untuk belajar sesuatu yang baru, merasa tertantang, sehingga maka jam kerja saya yang harus saya tingkatkan untuk belajar di dalam budaya. Makanya dari belajar menggambar, konstruksi, itu akan saya perhatikan secara detail, sehingga dalam waktu 2 bulan saya menguasai tentang konstruksi, tentang model produk, ya, termasuk desain, terus cara merakit produk dengan baik, dengan cepat, yaitu sudah pelajari, sehingga dalam waktu 2 bulan saya mempunyai perubahan yang luar biasa tentang ilmu perkayuan, sehingga tukang-tukang saya yang sudah lama mungkin bekerja selama beberapa tahun merasa heran dengan hal tersebut. Nah, karena apa? Yaitu tadi kemampuan berpikir saya, walaupun saya mungkin tidak ahli, tidak profesional dalam membuat suatu produk, tapi saya mengenal produk itu dengan detail, konstruksinya bagaimana, sehingga saya tidak gampang ditipu oleh tukang-tukang saya, oleh pekerja saya. Dan anaknya itu ya bisa menguasai pertukangan dalam 2 minggu ya waktu itu ya. ya Ke terakhir sekarang ya, pesan-pesan lain bagi mahasiswa. ya itulah pemuda-pemuda hebat sekalian. Yang perlu kalian siapkan tadi adalah 3 hal yang tadi yang saya utarakan di awal. Yang perlu kalian perkuat, ya. Yang pertama adalah ilmu langit kalian. Karena segala sesuatu di muka bumi ini penciptanya adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar. Merekalah
yang Allah lah yang menciptakan kalian dan alam semesta ini. Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada upadai selain Allah. Maka dekatkan diri kalian kepada Allah. Insya Allah kalau kamu dekat dengan Allah, Tuhan, dekat dengan Tuhan kalian, maka Tuhan akan lebih sayang pada kamu. Dan ketika kamu berdoa, ketika Allah sudah sayang pada kamu, ketika kamu melakukan niscaya Tuhan akan lebih cepat mengabulkan doa-doa kalian. Ya. Yang kedua adalah tentang ilmu bisnisnya. Ketika kamu mau menjalankan bisnis, maka persiapkan dulu, pelajari dulu secara detail bagaimana cara menjalankan bisnis yang benar. Sehingga ketika kamu mempunyai dasar ilmu yang kuat, saya yakin kamu akan mencapai sukses dengan cepat dan terukur. Dan terukur. Yang ketiga, ini hal yang sangat-sangat penting dan mendasar dalam kesuksesan kita berbisnis, yaitu adalah eksekusi yang ekstrim. Tanpa eksekusi yang ekstrim, niscaya kalian tidak akan ada perbedaan dengan di luar sana. Yang bikin kalian beda, yang bikin kalian sukses, lebih sukses dari orang lain adalah eksekusi ekstrim. Ya, itu. Jadi cara kerja kalian yang harus kalian tonjolkan. Kalau kalian tidak memperbesar kapasitas eksekusinya, maka kalian akan mencapai suksesnya juga seperti orang-orang biasa, normal gitu. Tapi kalau kalian lebih kuat, lebih keras kerjanya, lebih fokus, maka insya Allah kalian akan lebih cepat mencapai suksesnya dan akan lebih cepat matangnya bisnis kalian. Itu yang perlu kalian siapkan. Saya sempat lihat anaknya itu nyangkul di belakang sana ya. Jangan gitu, kamu kan anaknya, kalau gitu, kamu kan berarti ya itu sudah diomongkan. Jangan gitu, nanti kan kayak anu gitu. Ya, yang lain, Udah. Ya, sekian dari kita, dari Andi sendiri, dari saya, hasil interviewnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa. See you next time.